Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak dan Ibu. Perkenalkan kami dari kelas manajemen Teknologi dan Inovasi kelas B akan mempresentasikan paper review dengan judul Evaluasi dan Aplikasi Metode TRIS untuk meningkatkan inovatif level pada perusahaan kecil menengah dengan anggota kelompok yang pertama adalah Hanum F. Hayati dan kedua adalah Hikari Arifman. Baik, untuk identitas jurnal yang kami review, penerbitnya dari MDPI dengan judul The Evaluation and Application of the TRIS Method for Increasing Eco-Innovative Levels in SMEs. Penulis Christian Veniser, George Bruce, Marian Mokan, Larissa Ivascu, Vasi Grehes, Kalinsi Hotel. Tahun terbit 2017. Untuk daftar isi ataupun agenda yang akan kita sampaikan, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian material dan metode yang di dalamnya akan kita bahas tentang sustainability oriented innovation, kemudian metode inovasi dan kreativitas TRIS dalam mendukung sustainability. Selanjutnya ada studi kasus, kemudian dilanjutkan dengan simpulan, dan terakhir ada kekuatan dan kelemahan jurnal. Oke, baik, langsung kita mulai. Yang pertama, pendahuluan. Sejak tahun 2000-an, orientasi inovasi sudah mengarah ke lingkup lingkungan. Nah, lingkup lingkungan yang dimaksud itu yang pertama adalah potensi mengecilkan beban lingkungan, kemudian tingkat kebaruan, ketiga adalah signifikansi lingkungan. Nah, metode kerangka berpikir inovasi yang digunakan untuk memenuhi arah inovasi itu ada dua. Yang pertama, TRIS. Ini kepanjangannya adalah Teoria Reservia Isobretatelisca Zadak, dan UTSM, Oblesi Teori Sinogo-Miscellanea. Itu untuk skala makroskopik. Sementara yang kedua ada hukum Kurzweil untuk skala kuantum. Nah, TRIS dikembangkan oleh Altshuler pada tahun 1946. Tujuan dari metode ini adalah untuk memudahkan pembuatan invensi dan inovasi supaya lebih mudah untuk diprediksi. Sejak 1990, TRIS telah diaplikasikan oleh banyak perusahaan seperti Samsung, Hitachi, Siemens, dan 3M. Dan telah membuahkan keberhasilan dari implementasi TRIS. Banyak usaha kecil menengah di bawah US dan Eropa juga menerima manfaat yang signifikan melalui metode tersebut. Di Cina, konsep dari TRIS digunakan dalam konteks Six Sigma. Penulis berpendapat bahwa TRIS dapat digunakan sebagai systematic innovation tool di Cina sebagai negara karena industrinya yang berbasis desain dan manufaktur yang diprediksi akan berkembang secara cepat dalam beberapa tahun mendatang. Hong Kong melihat inovasi dan kreativitas sebagai senjata strategis untuk mendapatkan dan menjaga keunggulan kompetitif. Setelah banyak bisnis yang bermigrasi dari OEM atau Original Equipment Manufacturer ke ODM, desain, dan OBM, brand, sektor usaha kecil menengah mengalami kekurangan akses ke metodologi untuk mendukung proses berinovasi dan berkreasi. Selanjutnya ke material dan metode tentang SOI atau Sustainability Oriented Innovation. Meningkatkan atau membangun sebuah produk baru, inovasi dengan mengintegrasikan prinsip keekonomian, ekologi, dan sosial. Nah, manfaat SOI untuk perusahaan adalah yang pertama, aturan terkait lingkungan pada tingkat nasional dan internasional sedang bertumbuh, sejalan dengan tuntutan dari non-government organization atau komunitas lokal. Yang kedua adalah SOI mampu menghasilkan produk yang lebih efektif dari segi harga, hubungan yang stabil, dan akses ke sumber daya. Selain itu, SOI mampu membuka peluang terciptanya produk dan pasar baru. Konsep sustainability dalam manajemen inovasi sangat penting dilihat dari aspek moral dan sudut pandang bisnis. Nah, apa itu aspek moral dan sudut pandang bisnis? Aspek moral yaitu menekankan peran korporasi dalam menyelesaikan tantangan masyarakat dan isu lingkungan global yang terlalu kompleks jika diselesaikan oleh aktor politik, serta korporasi memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan riset. Yang kedua, sudut pandang bisnis, yaitu peluang inovasi dan bisnis baru akibat dari regulasi sosial dan lingkungan. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara sustainability dengan kesuksesan bisnis. Hanya minoritas perusahaan yang melihat sustainability sebagai sumber inovasi karena memiliki risiko tinggi. Itu adalah sisi negatifnya. Nah, untuk solusi meminimalisir risiko, terdapat tools yang disebut Sustainability Innovation Parallelipad. Dalam Sustainability Innovation Parallelipad terdapat tiga dimensi. Yang pertama, dimensi target. Terdapat tiga unsurnya. Yang pertama, unsur ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian ada dimensi siklus, terdapat tiga juga isinya.
Yang pertama manufaktur, pemakaian, dan akhir masa pakai. Yang ketiga ada dimensi tipe inovasi. Yang pertama adalah teknologi, kemudian sistem produk service. Yang ketiga adalah model inovasi bisnis, yang keempat adalah strategi. Nah, dari paralelipad ini eh, ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab, yaitu bagaimana bisa memastikan sustainability menjadi menjadi bagian dari proses kreatif. Kemudian, bagaimana bisa memastikan sustainability menjadi bagian dari proses manajemen bisnis. Yang ketiga, kapan dan bagaimana pendapat luar dapat dimasukkan ke dalam proses kreatif. Dan yang terakhir adalah apa proses yang paling sesuai untuk meningkatkan nilai intelektual perusahaan. Nah, dalam konteksnya UKM, eh, perusahaan dengan ukuran yang heterogen dan beragam kegiatan usaha. Definisi sebenarnya abstrak ya, cukup abstrak bergantung pada kriteria tiap wilayah. Dan biasanya UKM memiliki pekerja antara 10 sampai 250 orang. Terbatas dalam mengimplementasikan SOI karena keterbatasan waktu, uang, dan tenaga. Dan yang terakhir membutuhkan dorongan dari pihak luar untuk implementasi SOI, seperti asosiasi profesional, kemitraan swasta publik, mitra rantai nilai, ataupun LSM. Terdapat observasi implementasi SOI di UKM. Yang poin utamanya adalah untuk menjawab dua pertanyaan berikut. Yang pertama, praktek inovasi produk dan proses apa yang diimplementasikan di UKM dan bagaimana interaksi antar keduanya. Kemudian faktor apa yang terlibat dalam praktik inovasi produk dan proses. Nah, untuk perusahaan yang reaktif, itu perusahaan yang terikat aturan pemerintah, menggunakan network approach untuk mengatasi batasan sumber daya dan untuk bisa mempraktikkan SOI lebih jauh. Nah, untuk perusahaan yang proaktif, tidak terikat aturan, membuat inovasi atas respon pasar dengan memastikan kompetitivitas untuk produk berkelanjutan, serta berkolaborasi dengan value chain partners untuk berinovasi secara bersamaan. Terdapat quotes yang bagus dalam jurnal tersebut. However, most innovation cannot be seen as true innovation for sustainability. The main problem here is the incremental character of innovation within the study in SMEs. Kemudian ada tools terkait method of innovation and creativity yang disebut sustainability map. Apa itu sustainability map? Jadi dia itu menghilangkan kendala kompleksitas selama analisis awal isu keberlanjutan. Kemudian didasarkan pada dua elemen kunci TRIS. Yang pertama, hukum yang menjelaskan evolusi sistem rekayasa, dan yang kedua adalah sistem operasi. Selanjutnya dapat diterapkan di berbagai bidang, cepat dan sederhana, serta secara sistematis mengarahkan perancangan ke arah yang berbeda. Nah, dari situ mengatasi hambatan dari kurangnya visi, sifat pendekatan berkelanjutan dalam pembangunan industri yang kompleks, serta memerlukan beberapa bidang pengetahuan. Selanjutnya dalam TRIS itu ada Law of Evolution and Ecodesign. Jadi konsep utamanya adalah teknologi selalu berubah, ataupun sistem teknis itu selalu berubah bergantung pada model tertentu. Jadi dari situ kita mampu memprediksi kemana inovasi itu akan menuju. Nah, tapi dari situ ada permasalahan muncul. Produk yang lebih organik harus terkandung dalam horizon evolusi, serta jalur evolusi harus merefleksikan perubahan tersebut secara objektif. Untuk itu, terdapat sebuah tools lagi yang di dalam TRIS yang diadopsi di dalamnya, yaitu Life Cycle Design Strategies atau biasa disingkat LIDS. Nah, LIDS ini adalah alat yang memberi perancangan gambaran menyeluruh tentang potensi perbaikan lingkungan dengan 8 strategi yang terkait dengan seluruh siklus hidup suatu produk. Namun uji LIDS bersifat kualitatif dan didasarkan pada sistem evaluasi yang berubah-ubah. Garis evolusi TRIS dapat digunakan untuk memecahkan masalah kurangnya kualitas LIDS serta menentukan dampak lingkungan dari suatu produk. Metodologi TRIS dievaluasi sebagai potensi untuk semua metode desain ekologi yang ada. Beberapa alat TRIS telah ditata ulang dalam bentuk pedoman ekodesain untuk inovasi produk seperti ideality, resources, law of technical system evolution. Nah, penulis telah menerapkan dan memverifikasi pedoman ini di bidang peralatan rumah tangga dan kemudian menilai bagaimana metode tersebut bekerja dengan mengajukannya kepada beberapa mahasiswa tanpa pengalaman TRIS. Hasil positif yang diperoleh telah mendorong pengembangan lebih lanjut dari metode ini. Selanjutnya adalah area lain dari implementasi TRIS. Potensi TRIS pada area lain yang mendukung sustainability.
Bidang lain yang terkait dengan keberlanjutan di mana peneliti dapat memperluas cakupan TRIS adalah yang pertama cleaner production. Jadi production ini adalah pendekatan standar dari teknik kimia dan melewati beberapa tahapan. Yang pertama menelusuri alur proses, kemudian pengumpulan data input output, kemudian evaluasi mass dan energy balance, kemudian mengidentifikasi sumber limbah dan emisi. Selanjutnya menetapkan prioritas dan yang terakhir adalah identifikasi opsi alternatif. Nah, proses di atas yang sudah saya sebutkan tadi untuk membuat pilihan alternatif didasarkan pada pengetahuan khusus atau checklist dari sebuah buku panduan ataupun dari teknologi terbaik yang ada. Pendekatan ini berlaku untuk tim dengan pengetahuan teknik kimia yang kuat. Selanjutnya ada forecasting of eco design. Jadi mengembangkan produk eco-friendly merupakan pengalaman dan pendekatan yang dapat mengintegrasikan metode desain inovasi, pengalaman pengguna, dan life cycle assessment. Pendekatan inovatif untuk menyelesaikan permasalahan desain dapat diselesaikan dengan pola evolusi, yaitu bagian dari instrumen TRIS itu sendiri. Karena yang pertama alasannya adalah langkah tersebut efektif untuk forecast tren dan pengembangan. Yang kedua, metode inovatif dan eco-design didesain dengan cara melakukan aturan eco-evolution serta hukum idealitas untuk membuat produk atau proses inovatif dan ramah lingkungan. Yang ketiga, ide evolusi biologis telah diintegrasikan ke dalam model prinsip evolusi dan inventive trees untuk mengembangkan dan memprediksi masa depan produk ekologi. Selanjutnya, resolving conflicts between product functionality dan environmental impact. Secara umum, desainer produk menghadapi kontradiksi dan konflik antara meningkatkan fungsi produk dengan mengurangi dampak lingkungan. Terdapat sebuah alat yang disebut design for environment yang dapat digunakan namun tidak cukup karena alat tersebut berfokus pada identifikasi aspek lingkungan yang perlu ditingkatkan, bukan bagaimana cara meningkatkan produk. Untuk mengatasi kendala tersebut, metodologi desain lainnya seperti TRIS sudah menggunakan desain dengan analogi tersebut telah dikenal baik karena kekuatan inovatifnya. Selanjutnya ada risk management. Sebuah produk yang telah memasuki masa akhir fase desainnya atau selama semua solusi teknis sudah diadopsi, menyebabkan perubahan apapun pada desain tersebut menggunakan biaya. Untuk itu, pencegahan kegagalan pada tahap awal dengan mendekatkan proaktif lebih efektif daripada pendekatan reaktif. Selanjutnya adalah Eco Innovation in Small Medium Enterprise atau di UKM. Life cycle thinking, life cycle assessment itu sesuai untuk industri, namun penetrasinya masih lemah karena kompleksitasnya untuk UKM. Metode tersebut cukup efektif pada tahap asesmen atau tahap perbaikan, namun tidak bersamaan. Selain itu, dibutuhkan waktu beberapa bulan. Dengan demikian, LCA atau Life Cycle Assessment hanya dapat digunakan pada tahap selanjutnya, ketika modifikasi desain eko-inovatif tidak dapat dilakukan atau belum ditemukan dari sudut pandang ekonomi. Sebuah studi tentang metodologi New Eco Design pada 250 UKM di Eropa menyebutkan implementasinya dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan Simplified LCA. Kemudian dari situ ditemukan hotspot produk atau titik yang dapat dilakukan perbaikan. Kemudian dilakukan assessment menggunakan Classical LCA. Dan terakhir adalah didapatkan Ideal Final Result Index. Selanjutnya, ditemukan 300 eco design pedoman dari TRIS yang digunakan. Jadi metode TRIS dievaluasi sebagai potensial ally untuk metode eco design. Pada kasus tersebut, hasilnya cepat dan efisien dari segi proses dan ataupun produk. Manfaat lain dari pendekatan tersebut adalah memberi desainer esensi heuristik TRIS tanpa pelatihan khusus. Selanjutnya, eco-innovative example untuk seluruh 40 TRIS inventive principle. Jadi perkembangan teknologi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi serta kunci dari krisis ekologi. Karena persyaratan desain yang cukup rumit atau pengalaman yang kurang mencukupi, desainer menghadapi kendala untuk memutuskan antara beberapa parameter yang sering bertentangan. Beberapa peneliti telah mengidentifikasi contoh penerapan salah satu alat TRIS, yaitu prinsip-prinsip inventif. Untuk memperluas penerapan TRIS dan eco-innovation, mereka mempelajari hubungan antara eco-innovation dengan prinsip inventif TRIS. Lebih tepatnya, cara 40 prinsip inventif TRIS dapat ditemukan dalam produk ramah lingkungan atau proses eco-innovatif. Selanjutnya, TRIS dalam UKM. Nah, sebagai perusahaan mengadopsi dan menerapkan segala aktivitas untuk menyesuaikan diri dengan evolusi lingkungan bisnis, yaitu yang berorientasi kepada sustainability dan inovasi,
Meskipun research dan development telah diakui sebagai innovation capability sebuah perusahaan, namun faktanya tidak banyak perusahaan yang berinvestasi pada research and development. Nah, proses inovasi harus dipromosikan bukan infrastruktur yang berbeda, yaitu yang pertama ada IT, kemudian metode dan berbagai alat pemasaran atau marketing device. Beberapa model yang diajukan dalam jurnal berikut eh, terdapat perubahan promotor. Jadi jurnalnya adalah ini, Teamwork for Innovation, The Troika of Promotor, karangan House-Child dan Kirchman pada tahun 2001. Yaitu yang awalnya menggunakan triplet promoters berubah menjadi quadruple promoters. Yaitu yang diantaranya yang pertama ada strategic promoter, kedua adalah decision making promoter, yang ketiga teknologi promoter, dan terakhir adalah proses promoter. Nah, bagaimana keempatnya itu berkesinambungan? Jadi yang pertama, strategi promoter yaitu memiliki keahlian dalam perencanaan, organisasi, koordinasi, dan supervise. Posisi ini memegang peranan penting dalam sebuah proyek sebagaimana merealisasikan target sesuai rencana yang telah dibuat. Yang kedua, decision maker promoter mampu memimpin sebuah proyek untuk memastikan sumber-sumber yang diperlukan sudah cukup serta membantu memecahkan rintangan yang mungkin muncul. Karena posisi ini termasuk top manajemen. Keputusan yang dihasilkan dapat menentukan kesuksesan proyek. Yaitu top manajemen adalah memiliki dukungan legitimasi inovasi dan komitmen perusahaan. Selanjutnya, teknologi promoter yaitu mempunyai kemampuan teknis yang luas sesuai dengan wilayah inovasi yang dijalankan. Posisi ini memainkan peranan penting karena pemegangnya memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dalam sebuah inovasi. Yang terakhir, proses promoter yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan sinergi dari ketiga promotor, serta mampu membawa manpower yang diperlukan untuk inovasi yang dilakukan. Proses promoter harus bisa menyelesaikan permasalahan administrasinya juga. Untuk hubungannya bisa Bapak Ibu sekalian lihat ya pada gambar di sebelah kiri. Promotor juga dapat ditemukan dalam nama yang berbeda pada implementasi TRIS di UKM. Implementasi metode TRIS merupakan kerja antara dua pihak. Yang pertama adalah manajer proyek dan yang kedua adalah TRIS expert. Sebuah studi dilakukan untuk membandingkan dua UKM dengan sekitar 100 pekerja bagaimana hasil dari metode TRIS. Peran ini dilakukan di masing-masing UKM dengan seorang porter yang bertindak sebagai entrepreneur. Profil dari kedua porter tersebut adalah yang pertama sudah menjalani master program dalam bidang desain inovatif berbasis TRIS selama 1 tahun dan memiliki pengetahuan yang baik tentang perusahaan dan telah 10 tahun bekerja. Selanjutnya, pernah mengadaptasi TRIS pada UKM. Dengan telah menerapkan metode berbasis TRIS, mereka terlibat dalam upaya aktif untuk mengubah praktik desainer dalam bentuk inovasi organisasi. Nah, berdasarkan beberapa jurnal, dapat disimpulkan bahwa implementasi TRIS pada UKM memerlukan dua promoter, yaitu yang pertama decision making, dan yang kedua adalah teknologi promoter. Dalam sebuah kasus, hipotetik penggunaan metode TRIS di perusahaan Mobi, peran decision making promoter bisa diperankan oleh manajer, sedangkan promoter kedua bisa seorang expertise pada TRIS dari luar perusahaan, yaitu untuk menjawab contradiction, ideality, dan evolution model. Nah, dua studi yang sudah kami jelaskan itu berasal dari beberapa paper yang ada di bawah ini. Oke, selanjutnya studi kasus kemungkinan penggunaan TRIS yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya adalah studi kasus kemungkinan penggunaan TRIS di salah satu perusahaan yang bernama Mobi. Itu perusahaannya didirikan pada tahun 1991 dan letaknya di daerah Rumania. Dan tepatnya mereka memproduksi furniture. Terus kemudian perusahaan Mobi ini tidak melakukan kegiatan research and development seperti UKM lainnya. Mobi itu bergantung pada sumber pengetahuan inovasi eksternal. Mereka tidak memiliki departemen desain dan fungsinya itu sebagian dipenuhi oleh dua insinyur yang berspesialisasi dalam pemrosesan kayu dan yang merupakan bagian dari departemen produksi. Hal ini umum dilakukan pada UKM menggunakan sumber daya dari departemen lain untuk R&D, seperti itu. Selanjutnya,
Eh, Kemudian untuk inovasi-inovasi itu sendiri di organisasi biasanya ada 4 macam, yaitu inovasi barang dan jasa atau biasanya disebut inovasi produk, kemudian inovasi proses, inovasi pemasaran, dan juga inovasi organisasi. Selanjutnya. Untuk inovasi barang dan jasa atau inovasi produk ini biasanya dilakukan perubahan pada komponen, material, atau elemen lain. Kemudian mereka biasanya menambahkan fungsi atau karakteristik baru ke barang yang sudah ada. Misalnya microwave 3-in-1 seperti itu. Kemudian inovasi proses itu biasanya dilakukan peralatan baru, seperti mesin pemoles, terus mesin bor, dan perangkat-perangkat lunak. Jadi mereka membuat menggunakan peralatan-peralatan baru seperti itu. Kemudian pengenalan desain berbantuan komputer, kemudian kompetensi yang ditingkatkan secara signifikan untuk membuat, mengirim, dan meningkatkan kualitas produk. Kemudian metode peralatan dan perangkat lunak yang baru. Selain itu ada metode peralatan dan perangkat yang ditingkatkan untuk aktivitas tambahan seperti untuk akuntansi, pemeliharaan, dan kalkulus sesuai bidang perusahaan masing-masing. Selanjutnya yaitu inovasi pasar. Itu biasanya dilakukan dengan area pasar geografis baru atau segmen pasar yang baru. Dan yang terakhir itu inovasi organisasi. Itu biasanya memperkenalkan sistem manajemen pembelian atau produk pertama kali seperti manajemen rantai pasok, rekayasa ulang bisnis, produksi ramping, sistem manajemen kualitas yang sesuai standar ISO, dan seterusnya. Kemudian untuk perusahaan Mobi itu sendiri telah membuat daftar 5 arah inovatif dengan kegiatan masing-masing. Namun perusahaan menghadapi masalah yang solusinya itu tidak sederhana, yaitu karena penjualan online, jumlah pergerakan penanganan produk itu meningkat. Jika tingkat perlindungan kemasannya itu meningkat, jumlah keluhan kerusakan produk berkurang, tetapi biaya meningkat. Dan jika jumlah elemen yang terbuat dari kayu solid itu berkurang, biayanya berkurang, tapi ketahanan mekanis furnitur itu berkurang juga. Selanjutnya, eh, langkah-langkahnya implementasi TRIS pada perusahaan Mobi itu dibagi menjadi 17 langkah, yaitu yang seperti yang bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Itu yang pertama, manajer strategis mendiagnosis organisasi untuk menerapkan inovasi TRIS. Sehingga manajer itu menyajikan pencapaian orang dari luar sebagai inspirasi. Yang disebut pakar TRIS itu biasanya mempresentasikan latar belakang dan pengalaman organisasinya dalam mengadopsi metodologi TRIS ini dan menyajikan pencapaian atau portofolionya. Kemudian setelah itu, organisasi itu mengidentifikasi masalah eksplisit atau implisit yang disampaikan oleh organisasi itu sehingga eh, harus disimpulkan dan harus disajikan oleh organisasi itu masalahnya. Kemudian setelah itu, organisasi menyadari perlunya inovasi dan mengusulkan proyek dari masalah yang ditujukan dan memberikan keahlian teknis. Selanjutnya, inovasi tidak bisa terjadi jika tidak dipromosikan, sehingga harus didorong. Jadi butuh seorang promotor dari dalam. Jika tidak, maka promotor orang dalam ditunjuk dan diinvestasikan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, setelah itu promotor dari dalam organisasi itu disajikan eh, pertama 3 konsep, yaitu kontradiksi, idealitas, dan pola evaluasi. Setelah itu promotor dari dalam organisasi dan ahli TRIS ini merumuskan masalah dalam istilah kontradiksi, seperti jika, maka, tapi. Setelah itu masalah yang akan diselesaikan dengan metode TRIS itu didokumentasikan.
sehingga akan dibuat kontrak, risalah, dan sebagainya. Setelah itu, jika organisasi menginginkan pendekatan lebih luas dan perspektif, dapat meminta pelatihan di TRIS. Jika dianggap perlu, metodologi tersebut diuji oleh proyek pilot atau percontohan. Kemudian setelah itu masalah yang diusulkan untuk dipecahkan, dianalisis, dan jika kesulitan atau kuantitas membutuhkan keterampilan TRIS tambahan nanti akan dikerahkan atau yang spesialis. Selanjutnya, eh, kemudian alat TRIS itu yang tepat diidentifikasi ya, dan organisasi ini menentukan tingkat inovasi yang mereka inginkan. Setelah itu eh, alat TRIS ini solusinya dikembangkan, dan jika solusi yang dihasilkan dapat dipatenkan maka akan diproses sebagaimana mestinya. Setelah itu validasi solusi yang diusulkan itu eh, akan didukung oleh manajemen dan implementasinya disetujui. Selanjutnya, solusi tersebut itu diimplementasikan, dan jika dalam prosesnya dengan mempertimbangkan bahwa TRIS memberikan solusi dengan tingkat keumuman yang tinggi, cara untuk mencapai solusi inovatif lebih besar dapat diidentifikasi. Dan kemudian ada feedback, yaitu pengukuran dampak inovasi dan perbaikan langkah-langkah sebelumnya. Nah, dari hasil studi kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa inovasi UKM diarahkan untuk peningkatan bertahap daripada inovasi secara radikal. Kemudian upaya inovasi UKM itu bersifat reaktif, sangat dipengaruhi oleh persyaratan pelanggan pada umumnya dan khususnya inovasi peraturan yang berorientasi pada keberlanjutan. Lalu UKM melindungi ceruk pasarnya melalui harga yang kompetitif dan melalui inovasi secara bertahap. Di UKM ini juga dimungkinkan untuk menggunakan TRIS, namun penerapannya mengalami kekurangan sumber daya khusus untuk jenis perusahaan ini. Mengingat Rumania itu tidak memiliki sistem inovasi yang canggih seperti eh, negara-negara lainnya seperti Taiwan dan Hong Kong. Kemudian arah inovasi yang terlihat terutama di UKM itu adalah inovasi produk, layanan, proses pemasaran, dan organisasi. Arahan ini sangat penting untuk menjadi perusahaan yang kompetitif dan berkelanjutan. Kemudian, inovasi barang dan jasa mengkonfirmasi fakta bahwa dalam kasus UKM yang berinovasi tanpa penelitian, hubungan dengan klien adalah sumber pengetahuan eksternal yang paling penting dalam kinerja inovasi yang baik, terutama dalam kasus perusahaan seperti Mobi yang tidak bekerja sama dengan pusat penelitian dan perguruan tinggi. Jadi mereka memperhatikan faktornya itu inovasinya dari pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah promotor yang diusulkan untuk perusahaan besar dianggap sebagai pilar penting dalam mencapai tujuan organisasi melalui penyertaan promotor strategis dalam implementasi. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari eh, paper ini selama 7 tahun mencoba menggunakan tool TRIS untuk inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Hasil positif yang diperoleh mendorong penelitian lebih lanjut. Pendekatan berbasis TRIS ini adalah alat yang berharga karena tidak memerlukan pengetahuan ensiklopedis tentang teknologi khusus di lapangan dan memungkinkan perluasan ruang lingkup solusi masalah di luar keterampilan. Akan tapi sayangnya metode TRIS ini kurang dikenal dan bahkan kurang diterapkan. Di negara Rumania ini terletak di tempat terakhir di papan skor inovasi Eropa 2015-2016. Selanjutnya, selanjutnya untuk kekuatan dan kelemahan dari jurnal ini, yang pertama yaitu kekuatannya. Di jurnal ini selain membahas penggunaan TRIS pada UKM, terdapat juga penjelasan yang cukup detail mengenai sebab atau dasar digunakannya TRIS, termasuk orientasi yang mendorong TRIS itu digunakan. Selain itu, cukup detail juga untuk langkah-langkah implementasi TRIS itu dalam studi kasus yang sudah dijelaskan.
Selanjutnya untuk kelemahan dari jurnal ini yaitu kurang dijelaskan mengenai TRIS itu sendiri, sehingga harus mempelajari tentang TRIS dari jurnal lainnya. Dan juga kurang membantu ya untuk orang yang ingin mempelajari tentang TRIS, karena memang kurang dijelaskan secara detail tentang TRIS itu. Jadi, saran dari kelompok kami yaitu untuk menambahkan penjelasan dan definisi TRIS secara lebih terperinci dan lebih detail agar mudah dipahami oleh pembacanya. Seperti itu saja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar agar bisa didiskusikan lebih lanjut. Baik, terima kasih.